mungkin semuanya sudah pada tahu yang namanya Batagara Karang atau Jenglot itu dengan kesan negatif dan seperti apa. Dan mengenai masalah gaib ataupun metafisik itu believe or not, percaya atau tidak percaya, dan itu ada. Terdapat pemandangan yang menyeramkan apabila berkunjung ke Museum Galuh yang berada di Desa Imbanegara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pemandangan menyeramkan itu ketika melihat jenglot atau batara karang yang masih disimpan rapih di sebuah lemari. Seperti diketahui, jenglot atau batara karang selalu identik dengan hal yang berbau mistis. Sebagian orang masih mempercayai bahwa batara karang memiliki kekuatan gaib dan doyan memakan darah manusia. Orang yang percaya juga meyakini bahwa sosok mungil yang bertubuh manusia ini bisa membawa keberuntungan, atau justru malah bisa mengundang malapetaka. Namun mengenai jenglot hingga kini masih menjadi perdebatan dan misteri. Karena sebagian orang menduga bahwa batara karang bukanlah sesosok makhluk, tetapi hanyalah ciptaan manusia yang digunakan untuk media sihir ilmu hitam. Terlepas dari perdebatan itu, jenglot yang berada di Museum Galuh memang tampak menyeramkan. Batara karang ini terlihat berambut hitam lebat dan tampak pada kedua tangannya memiliki kuku panjang serta terdapat taring pada mulutnya. Karena memiliki taring inilah yang membuat batara karang ini terlihat menyeramkan serta memancarkan aura mistis. Taring itu pun mengesankan sesosok makhluk buas yang doyan menghisap darah layaknya Dracula. Saat berkunjung ke Museum Galuh belum lama ini, salah seorang pengelola, Raden Ilham Purwa, mengaku tidak mengetahui persis asal mula atau sejarah jenglot tersebut. Menurutnya, batara karang ini sudah lama tersimpan di museum dan merupakan titipan dari salah satu keturunan Bupati Galuh. Menurutnya, batara karang ini sudah lama tersimpan di museum dan merupakan titipan dari salah satu keturunan Bupati Galuh. Hanya saja batara karang ini diprediksi sudah berusia puluhan atau bahkan ratusan tahun. Batara karang itu pun diduga merupakan warisan dari Bupati Galuh kepada keturunannya. Dan kini jenglot itu konon sudah dinonaktifkan. Memang dulu pernah ada kejadian aneh terkait jenglot ini ketika posisinya berpindah ke tempat lain. Padahal tidak ada orang yang memindahkannya. Di Museum Galuh ini banyak terdapat koleksi benda peninggalan sejarah kegaluhan, mulai dari masa kerajaan sampai era pemerintahan zaman Belanda. Menurutnya, benda-benda sejarah tersebut sangat perlu dilestarikan agar generasi muda dapat mengetahuinya. Museum Galuh ini terletak di Desa Imbanegara, Kabupaten Ciamis, yang mana museum ini merupakan tempat penyimpanan benda-benda pusaka peninggalan bupati-bupati Galuh terdahulu. Di antaranya banyak, ada keris, pedang, golok, juga ada mahkota, dan ada yang beberapa benda-benda titipan dari rundayan ataupun keluarga-keluarga dari keturunan bupati-bupati Galuh terdahulu. Di antaranya ada yang dinamakan batara karang juga, atau orang bilang disebutnya jenglot. Nah, di sini kita amankan, kita lestarikan, yang mana supaya masyarakat yang melihat ke sini bisa melihat apa sih
yang benda tersebut itu ataupun bentuknya seperti apa dan dulunya seperti apa. Dan di sini koleksi ataupun benda-benda peninggalan museumnya berfungsi untuk edukasi, yang mana mempunyai nilai-nilai edukasi atau pendidikan yang kita sampaikan, tetapi bukan tentang masalah klinik dan mistiknya. Mungkin semuanya sudah pada tahu yang namanya Batagara Karang atau Jenglot itu dengan kesan negatif dan seperti apa. Dan mengenai masalah gaib ataupun metafisik itu believe or not, percaya atau tidak percaya, dan itu ada. Dan itulah menjadi warna hasanah budaya kita. Yang mana di sini Batara Karang tersebut sudah kita dormankan ataupun kita nonaktifkan. Itu bahasa kerennya tuh, dormankan ataupun kita tidak aktifkan. Yang mana di sini jadi tinggalan saja atau bisa dilihat saja. Dan itu secara mitologi atau banyak sekali referensi atau informasi tentang Batara Karang tersebut. Dan kebetulan di sini ada koleksi. Dulu diceritakan orang tua dulu itu Batara Karang itu bisa digunakan atau diaktifkan layaknya seperti handphone. Kita isi pulsa, kita isi kuota, maka handphone tersebut bisa pakai WhatsApp ataupun pakai YouTube dan sebagainya. Nah, ini pun sama kegunaannya. Biasanya zaman dulu itu untuk penjagaan atau benteng pertahanan ketika zaman penjajahan ataupun zaman ketika kerajaan terdahulu gitu. Kalau disebutnya mungkin bahasa lainnya benteng gaibnya. Dan itu simboliknya ataupun bendanya disimbolkan gitu. Untuk Museum Galuh Imbanagara sendiri terbuka untuk umum, terutama generasi muda, generasi milenial. Walaupun kita wawasan harus internasional, tapi jangan melupakan jati diri tradisional atau budaya leluhur kita. Silahkan generasi muda, terutama masyarakat ataupun nonoman Galuh, pemuda-pemuda di Tatar Galuh Ciamis, khususnya umumnya semua di Jawa Barat dan Indonesia ini, silakan kalau mau berkunjung ke Museum Galuh Imbanagara.